Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang OOP di dalam maksudnya bukan di dalam, pokoknya OOP disuruh tugas Pak Rido. Ya baik, di sini kita pertama-tama akan membahas kelas terlebih dahulu. Apa itu kelas? Kelas itu di dalam OOP digunakan untuk membuat sebuah kerangka kerja. Bisa dikatakan sebagai library. Kelas berisi properti dan metode. Nah, contohnya seperti ini. Pertama-tama di dalam OOP itu diwajibkan, karena kita menggunakan PHP, kita wajib menggunakan ini. Nah, PHP ini. Oke, seperti ini. Ini tahapan awal. Oke, selanjutnya penulisan kelas. Nah, di sini penulisan kelas saya tulis saja. Penulisan kelas OOP. Oke, di sini saya buat tugas saja. Kelas tugas. Oke, di sini diwajibkan memakai tanda kurung berawal ya teman-teman. Oke, kita tap aja. Nah, kelas ini apa? Nah, kelas ini ya untuk kerangka kerja ya. Nanti di dalamnya akan diisi sebagai properti dan metode. Selanjutnya kita lanjut ke properti. Nah, properti itu data-data yang terdapat di dalam kelas, biasanya berupa sifat atau variabel. Nah, contohnya seperti ini. Var. Oke, ini contoh aja. Kelas var lembar. Oke, saya tab aja dulu. Saya kasih penjelasan di bagian sebelah sini. Ini properti. Nah, properti ini biasanya digunakan sebagai penyimpanan atau apa ya, pokoknya untuk menyimpan data lah, terus atribut yang terkait dengan suatu objek. Nah, lanjut kita ke metode. Apa sih metode itu? Metode adalah sebuah aksi yang terdapat di dalam kelas atau fungsi dalam kelas. Nah, penulisannya seperti ini. Function. Nah, di sini ditulis apa perintahnya ya guys. Di sini saya tulis jumlah. Seperti ini, langsung tanda kurung awal. Kita tap aja satu kali atau dua kali, nggak apa-apa. Lanjut ke bawahnya kita return ini. Oke, nanti dulu lah ini return. Oke, kita lanjut ke objek dulu karena nanti akan berkaitan dengan return ini. Nah, objek itu terletak di bagian paling bawah. Kenapa? Karena untuk agar bisa memunculkan si metodenya. Oke, supaya bisa muncul, kita terlebih dahulu
membuat kelas ini menjadi objek terlebih dahulu. Oke, seperti ini. New tugas. Nah, ini contoh dari objek. Objek itu apa? Objek itu output dari kelas. Nah, kenapa? Ya supaya dapat tampil isi-isi yang di dalam kelas. Ini tanda kurung rawal apa? Buka kurung buat kurung. Oke. Nah, yang di dalam kelas ini kita jadikan ke sini juga tugas kertas. Nah, kita mau jadikan apa di sini? Kita tulis misal tas HVS gitu ya. HVS. Oke. Ini sama aja. Kita copy aja. Yang bawahnya juga seperti itu. Ini lembar gitu ya, dua. Ini lembar. Oke, sudah seperti itu. Nah, kita lanjut balik lagi ke metodenya. Nah, di dalam metode ini kita harus tampilkan aksinya, atau kita suruh lah dia untuk itulah. Saya susah jelasannya, belibet. Return. Nah, bawakan kertas. Nah, untuk menampilkan propertinya ini di dalam metode, caranya dengan menggunakan this. Tapi sebelumnya di sini kita kasih titik dulu untuk supaya tidak error. Nah, langsung kita this. Nah, this langsung tanda panah. This kertas. Di sini kita kasih titik lagi sebagai pembatas. Langsung gini. Ini. Nah, ini kalimatnya saja. Minggu depan misalnya. Oke, ini supaya rapi aja. Nah, ini. Nah, gimana caranya agar si metode ini supaya tampil ke browser? Nah, coba kita masuk ke browsernya dulu, Google Chrome. Kita masuk dulu, kita hapus saja dulu nih. Chrome. Nah, kita di sini ketik localhost admin. Nah, di sini ada. Oh ya, lupa kita ini save dulu. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa teman-teman. Di sini kosong melompong seperti hati saya. Enggak nih, hati saya sudah terisi. Nah, supaya keluar kita harus menggunakan echo, yang namanya echo. Kalau di Free Pascal. Nah, kalau di Free Pascal menggunakan readline. Nah, di sini kita menggunakan echo, teman-teman. Tugas. Nah, tinggal tulis saja tugas tanda panah
Nah, yang ditulis di sini itu yang ini metodenya ini teman-teman, ini yang ditulis. Nah, kita tulis jumlah ya tanda kosong. Nah, kita save dulu, Ctrl S, langsung kita balik ke apanya, kita refresh. Nah, muncul. Nah, itu aja, sekian dari saya. Pokoknya ini objek ini metode, ini berarti urutannya seperti ini: kelas, properti, method untuk aksinya, lalu objek untuk finishingnya atau langkah terakhirnya. Itu aja. Oke, baik, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah melihat video saya yang sangat absurd dan penjelasan yang muter-muter.